Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kusnul Khotimah Nita Permata, NIM 81114182882. Saya akan mempresentasikan makalah hukum dan politik yang berjudul Perlindungan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Perspektif HAM. Indonesia merupakan negara demokratis, di mana dalam segala pelaksanaannya Indonesia dilakukan secara demokrasi. Salah satu bentuk demokrasi yang terdapat pada bagian hak asasi manusia yang memiliki sifat universal dan fundamental ialah hak politik. Hak politik ini dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat Indonesia atau warga negaranya diatur secara jelas dalam Konstitusi Indonesia atas keberadaan dan pemenuhan hak politik. Hal tersebut merupakan sebuah cerminan dari hak asasi manusia bahwa adanya hak politik adalah pemilihan umum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat serta keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh warga negara, hukum, pemerintah, dan serta orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemilihan umum adalah sarana dalam mewujudkan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara demokratis, sebagaimana upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan memberikan kesempatan bagi seluruh warga negaranya, di mana warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih wakil rakyatnya. Hak warga negara untuk memilih maupun dipilih pada pemilihan umum merupakan bagian dari hak politik. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights, setiap orang berhak dalam mengambil bagian di pemerintahan negerinya, apakah secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Hak asasi manusia sudah mulai dilirik menjadi nilai-nilai penting dalam berjalannya demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai hak asasi manusia yang sudah diakui di beberapa sektor diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan pers, yang kedua, pemilihan umum, dan yang ketiga, partai politik. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara langsung. Hal ini berdasarkan pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, di mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan haknya melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa warga negara memiliki peran dalam menentukan pemerintahan di negaranya tanpa terkecuali. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Indonesia, hal tersebut sangat kurang, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masyarakat yang belum bisa menyuarakan hak politiknya, terutama masyarakat penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas berdasarkan pasal 29 huruf A, Konvensi 5 Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa setiap negara pihak menjamin hak politik penyandang cacat dalam berpartisipasi pada kehidupan politik dan publik secara penuh dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Berdasarkan informasi yang diperoleh, permasalahan yang terjadi di Indonesia terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Ketidaksesuaian DPT ini diakibatkan oleh penyandang disabilitas tidak didata dalam pelaksanaan pemilu. Pasal 5 Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan bahwa
Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih. Di sini, negara berhak menjamin, memfasilitasi, dan memastikan bahwa hak pilih warga negara, khususnya bagi hak pilih penyandang disabilitas, telah tersalurkan tanpa adanya rasa diskriminasi yang mengakibatkan terampasnya hak pilih mereka. Baik ini karena pandangan skeptis yang ada di masyarakat, bahwasanya kondisi penyandang disabilitas dipandang hanya sebelah mata. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, penyandang disabilitas di Indonesia dirasa masih belum cukup baik, di mana dalam pendaftaran atau pendataan DPT, banyak sekali penyandang disabilitas yang belum masuk DPT, sehingga hak politik mereka tidak bisa digunakan. Hal di atas sebenarnya sudah diatur dalam hukum nasional dan instrumen hukum internasional, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, terdapat dalam pasal 21 ayat 1 Universal Declaration of Human Rights. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa negara demokrasi menjamin kedaulatan rakyatnya dalam pemilihan umum, dan setiap individu berhak atas kebebasan memberikan pilihannya. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak menggunakan hak pilihnya tanpa ada rasa diskriminasi, dan negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak tersebut. Dan yang kedua, pasal 25 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Convention on Civil and Political Rights, di mana dalam pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan tanpa batasan. Yang ketiga, terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini ditekankan pada hak politik, di mana hak politik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tidak ada pembatasan atau pengecualian terhadap penyandang disabilitas pada hak politik yang dimilikinya. Yang keempat, terdapat dalam pasal 29 The Convention on the Right of Person with Disability. Dalam pasal ini menjelaskan tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan politik dan publik. Yang kelima, terdapat dalam pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal ini menyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan serta perlakuan khusus. Yang keenam, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 huruf I ayat 2 dan huruf H ayat 2. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang itu berhak atas perlakuan yang bersifat tidak diskriminatif dan mendapatkan perlindungan atas perlakuan tersebut, serta berhak memperoleh kemudahan dalam perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, diatur dalam Undang-Undang Pemilu, di mana penyandang disabilitas memiliki syarat dalam mencapai kesempatan apabila sesuai kriteria dapat terdaftar sebagai pemilih dan memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih seperti pemilih pada umumnya. Komisi Pemilihan Umum juga membentuk PKPU nomor 3 tahun 2019 yang merupakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendampingan disabilitas pada pemilihan umum. Dalam pasal 13 Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, yakni yang pertama, hak memilih dan dipilih. Yang kedua, hak memberikan aspirasinya baik secara lisan maupun tertulis.
Yang ketiga, hak memilih parpol. Yang keempat, hak dalam membentuk dan menjadi anggota, baik anggota, pengurus, organisasi masyarakat dalam partai politik. Yang kelima adalah hak membentuk dan bergabung dalam wadah organisasi penyandang disabilitas yang akan mewakili penyandang disabilitas baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang keenam, berperan aktif dalam semua tahapan pemilu. Yang ketujuh, hak memperoleh pendidikan politik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.